Hari ini kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali beribadah. Dan saat ini kami akan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di tengah segala keberadaan kami, di tengah pandemi, yang mana kami di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami, mengingatkan, menegur, menguatkan, dan juga memberikan kami semangat untuk terus bagaimana kami hidup sesuai dengan kebenaran firman. Berkati hamba yang mempersiapkan, yang menyampaikan firman ini. Biarlah boleh menjadi berkat buat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Love each other. Saling mengasihi. Sebuah perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid menjelang Yesus disalib. Mari kita membuka Alkitab kita, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Saya akan membacakan buat setiap kita. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara, ketika kita membaca ayat-ayat sebelumnya, di pasal 13 ini, setting sebelum perintah ini diberikan adalah ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dan setelah itu Yesus memecah roti dan membagikan saudara-saudara. Ini adalah sebuah praktek kesalehan. Kalau di dalam bahasa Inggris kita sebut itu sebagai hospitality. Terjemahan Indonesia kurang tepat karena terjemahan Indonesia menerjemahkan hospitality dengan keramah tamahan. Hospitality berbeda, saudara-saudara. Karena sebetulnya hospitality itu adalah sebuah praktek kesalehan di zaman itu. Orang saleh adalah orang yang mempraktekkan hospitality. Apa itu hospitality, saudara-saudara? Hospitality dari satu kata philoxenia. Philo itu cinta, xenia itu strangers. Jadi sebuah cinta kepada orang-orang asing. Dan orang yang mempraktikkan hospitality ini adalah disebut orang-orang saleh. Seperti contohnya Abraham, ketika ada orang asing, 3 orang asing, dia buru-buru menyiapkan hidangan, meminta istrinya menyiapkan hidangan yang terbaik bagi orang asing itu. Dan ternyata orang asing itu adalah utusan Allah yang memberitakan kabar baik, saudara-saudara. Jadi kesalehan itu sebuah perbuatan nyata. Dan kesalehan itu ditandai dengan seseorang yang melayani orang-orang asing. Seseorang yang melayani sesamanya, termasuk bahkan orang-orang yang tidak dikenal. Praktek kesalehan ini ditujukan dengan apa? Dengan ketika seseorang terhadap orang asing, dia memberikan air untuk mencuci kakinya. Karena pada zaman itu, kaki yang berdebu setelah perjalanan di padang pasir, orang itu membutuhkan air untuk mencuci, membasuh kakinya, atau bahkan membasuh mukanya, saudara-saudara. Dan bukan hanya itu, praktek hospitality ditandai dengan pemberian juga roti yang akan memuaskan kelaparan dan air minum yang memuaskan dahaga orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Jadi setting dari perintah untuk mengasihi yang diberikan Yesus ini dinyatakan di dalam sebuah konsep, di dalam sebuah konteks hospitality, saudara-saudara, ya, dalam konteks hospitality. Dan kita tahu ketika pada zaman itu orang-orang saleh adalah orang-orang yang mengasihi sesamanya, yang memberikan tumpangan, yang memberikan makanan, yang memberikan air untuk diminum, dan juga memberikan air untuk mencuci kakinya. Dan luar biasanya ketika kita melihat bagian sebelumnya, Yesus memberikan air, bukan hanya memberikan, dia mengelap, dia membasuh kaki murid-murid dengan tangannya sendiri. Pada masa itu, biasanya membasuh kaki itu dilakukan oleh budak, saudara-saudara. Dilakukan oleh
Kadang-kadang anak yang paling muda, saudara-saudara, tidak dilakukan oleh orang yang sangat dihormati. Tetapi ternyata Yesus menunjukkan kasih secara nyata di dalam praktek hospitality dengan dia sendiri membasuh kaki murid-murid yang kotor, saudara-saudara. Jadi perintah saling mengasihi diberikan di dalam konteks hospitality. Dan luar biasanya, saudara-saudara, kalau kita melihat bagian Alkitab ini, ketika Yesus mempraktekkan itu, dan ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mengasihi, dia juga sedang mengalami sebuah inhospitality. Jadi, sebuah keadaan yang tidak hospitable, saudara-saudara. Mengapa? Mengapa itu terjadi? Ternyata kita tahu di dalam kisah ini ada Yudas. Ada Yudas. Dan Yudas itu adalah murid yang juga Yesus kasihi. Yang pasti sungguh dikasihi oleh Yesus. Dan ternyata orang yang dikasihi, ya, bukan hanya orang asing Yudas ini, tetapi orang yang dikasihi. Ternyata sahabat itu harus mengkhianati Yesus. Tapi ternyata Yesus memerintahkan kepada murid-murid untuk tetap saling mengasihi. Di dalam konteks ketika Yesus mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh sahabat. Inhospitality dilakukan secara radikal ketika ada seseorang yang kita sayangi, seseorang yang kita cintai, mengkhianati kita, saudara-saudara. Dan kalau kita tahu, hospitality diberikan juga di meja makan. Kalau kita percaya, kalau kita mengalami kalau kita punya meja makan di rumah kita, meja makan itu diberikan kepada juga orang-orang yang dekat, orang-orang yang kita sayangi. Kita makan bersama dengan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita percaya, orang-orang yang kita nyaman bersama dengan dia. Maka sebetulnya praktek hospitality itu sungguh luar biasa. Mengapa? Karena orang asing diberikan makan dan makan bersama di meja kita. Jadi meja makan adalah tempat hospitality diberikan. Tetapi di sini Yesus mengalami penganiayaan oleh seorang sahabat di meja makan. Di meja makan tempat Yesus mengundang orang yang dikasihi itu makan. Jadi inilah konteks radical in hospitality yang dialami oleh Yesus. Tetapi sungguh luar biasa, saudara-saudara. Ternyata Yesus di dalam konteks seperti ini tetap memerintahkan, hendaklah engkau saling mengasihi. Dan kita tahu juga perjamuan malam terakhir ini adalah perjamuan malam yang mana sebentar lagi Yesus harus dibunuh oleh orang-orang sebangsanya sendiri. Orang-orang sebangsanya yang harusnya, umatnya yang harusnya mengasihi dia, tetapi sedang berkomplot untuk membunuh Yesus. Di sini saudara-saudara, kalau kita melihat perintah saling mengasihi, diberikan di dalam sebuah kondisi yang sulit. Kondisi yang tidak nyaman, kondisi pengkhianatan di tempat yang paling dekat dengan orang yang terdekat. Disinilah perintah untuk saling mengasihi diberitakan dan dinyatakan oleh Yesus. Dan saudara, kalau kita tahu, ternyata konteks kitab Yohanes ini, orang-orang Kristen ketika kitab ini ditulis, mereka juga sedang disisihkan. Mereka sedang mendapatkan ketidakramahan. Mereka sedang mendapatkan radical inhospitality oleh orang Yahudi yang berkuasa. Karena ketika mereka, orang-orang percaya, mereka percaya kepada Yesus, mereka dibuang dari keluarganya. Mereka dibuang dari bangsanya. Banyak orang Kristen ketika Injil Yohanes ini ditulis, mereka mulai dibuang dari komunitas Yahudi. Dan ternyata Yesus memerintahkan, hendaklah engkau saling mengasihi. Jadi saling mengasihi ini adalah satu perintah
Yang diberikan bukan di dalam keadaan yang nyaman, bukan di dalam keadaan yang baik, tetapi justru di dalam keadaan yang tidak nyaman, menyedihkan, melukai, mengecewakan saudara-saudara. Ya, di bagian tadi dikatakan, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dikatakan ini adalah perintah yang baru, saudara-saudara. Kita tahu perintah saling mengasihi sudah ada sejak di dalam perjanjian lama. Ketika seseorang harus mengasihi sesamanya, kasihilah sesamamu. Itu sudah banyak tertulis di dalam perjanjian lama. Tetapi mengapa Yesus menyatakan bahwa ini adalah perintah yang baru? Perintah yang baru, padahal ini sudah ada yang lama. Sudah banyak diberitakan di perjanjian lama. Saudara-saudara, kita harus melihat ini di dalam perspektif yang Yesus katakan. Yesus mengatakan, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi sisi kebaharuan dalam perintah ini ada satu role model, yaitu Yesus sendiri, yaitu kasih yang seperti Yesus mengasihi murid-murid. Jadi sisi kebaharuan dari perintah ini adalah seperti Yesus saling mengasihi, seperti Yesus mengasihi murid-murid. Di sini pasti dipastikan murid-murid harus terlebih dulu percaya bahwa dirinya dikasihi, saudara-saudara. Perintah saling mengasihi, perintah mengasihi hanya dimungkinkan ketika murid-murid percaya bahwa Yesus sudah mengasihi mereka. Saudara-saudara, orang yang tidak merasakan kasih, orang itu akan sulit mengasihi. Dan kita percaya ketika kita sebagai orang percaya, kita bisa mengasihi ketika apa? Ketika kita percaya Yesus mengasihi kita. Ketika kita percaya pengorbanan Kristus yang menyurahkan darahnya, mati untuk dosa-dosa kita. Baru ketika kita percaya, di situ kita menjadi orang percaya. Kita menjadi orang murid-murid Kristus yang dikasihi Kristus. Baru setelah itu, saudara-saudara, kita baru bisa mempraktekkan kasih itu, yaitu mengasihi sesama kita, saudara-saudara. Jadi perintah untuk saling mengasihi hanya dimungkinkan ketika kita sendiri percaya bahwa diri kita dikasihi. Karena ketika kita tidak percaya bahwa diri kita dikasihi oleh Kristus, kita tidak mungkin bisa memberikan kasih itu kepada orang lain. Saudara-saudara, saya percaya ketika orang membuka hatinya kepada Kristus, untuk Yesus masuk di dalam hatinya, menyentuh batinnya, dia harus percaya bahwa dia adalah orang-orang yang dicintai, saudara-saudara. Ya. Walaupun ternyata saudara-saudara ketika kita sudah pernah membuka hati kita untuk percaya Tuhan mengasihi kita, memang di dalam kehidupan ini kadang-kadang kita bisa mulai meragukan bahwa apakah kita dikasihi, saudara-saudara. Kadang ketika situasi sulit, ketika ekonomi semakin sulit, ketika ada malapetaka, kita ditinggalkan orang yang kita cintai, ada orang yang meninggal dari keluarga kita, kadang kita mulai bertanya mengapa kita mengalami itu dan itu tidak dialami oleh orang lain. Kadang saudara-saudara harus diakui sebagai manusia, kita mulai ragu bahwa Tuhan mencintai kita. Dan justru di saat-saat itu kadang kita sulit juga untuk mencintai dan mengasihi orang lain. Maka di saat-saat itu saudara-saudara, mungkin kita bisa membuka hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saat ini aku mulai merasakan keraguan dengan segala keadaan hidupku. Untuk aku merasakan bahwa aku dikasihi. Tuhan, aku minta anugerah Tuhan untuk bisa membuatku melihat kembali di dalam kehidupanku ketika aku mengalami kesulitan bahwa aku dikasihi. Mungkin saudara-saudara itu bisa membantu kita untuk kembali merasakan cinta Tuhan. Merasakan cinta Tuhan bahwa kita adalah orang-orang dikasihi. Jadi ini adalah perintah yang baru. Perintah baru bukan perintah saling mengasihinya, tetapi ada contoh seperti Yesus mengasihi. Love like Jesus. Inilah satu perintah baru. Mengasihi seperti Yesus. Dan kalau kita melihat Alkitab, mengasihi seperti Yesus
Kasih Yesus adalah kasih yang sangat radikal, saudara-saudara. Kasih yang sangat radikal. Dan kita juga lihat tadi, kasih itu adalah hospitality. Hospitality itu adalah praktek kasih. Dan sebetulnya kalau kita melihat puncak kasih Yesus di atas kayu salib itu adalah puncak kasih yang radikal. Mengapa? Karena Yesus tidak hanya memberi roti. Yesus tidak hanya membasuh kaki murid-murid, tetapi di situ Yesus memberikan dirinya, hidupnya, nyawanya untuk orang-orang yang dikasihinya. Termasuk orang-orang yang menyakiti dia, yang melukai dia, yang mengorbankan dia. Di sini saudara-saudara, kita diminta mengasihi seperti Yesus. Dan kasih Yesus adalah kasih yang radikal. Dan ini adalah radical hospitality, saudara-saudara. Radical hospitality, yaitu Yesus tidak hanya memberikan roti, makanan, membasuh kaki, tapi Yesus memberikan dirinya, kasihnya, kehidupannya, dan nyawanya. Kasih kepada sesama adalah kasih yang radikal. Dan kita menyontoh seperti Yesus yang lakukan. Saudara-saudara, ini tidak mudah. Mengapa? Pernahkah kita mengorbankan diri kita untuk sesama kita? Mungkin kalau untuk anak, keluarga, istri, kita mungkin lebih bisa. Walaupun saya tahu itu juga sulit. Karena ketika kadang kita tidak merasa dicintai, kita juga bisa marah kepada orang-orang yang mencintai kita. Jadi kasih Kristen adalah kasih yang sulit. Apalagi kita diminta harus mengasihi seperti Yesus. Saling mengasihi sesama saudara seiman seperti Yesus. Dan kasih Yesus yang radikal itu ditandai dengan Yesus yang memberikan dirinya bagi saudara-saudaranya. Bagi orang-orang termasuk yang membenci dia. Ini tidak mudah, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa mati memberikan hidup kita untuk saudara seiman kita. Tetapi memang Yesuslah role model kita. Dan kita sebetulnya, kasih itu adalah kasih sempurna dan radikal yang Yesus lakukan. Selama kita di bumi ini, kita masih belajar untuk mengasihi seperti Yesus, saudara-saudara. Dan kita bisa melakukan kasih yang Yesus perintahkan dengan mempraktekkan hospitality. Mempraktekkan hospitality secara nyata. Puncak kasih Kristus adalah kayu salib. Tetapi sebelum sampai ke kayu salib itu, saudara-saudara, Yesus mempraktekkan hospitality kepada banyak orang. Dan kita bisa belajar ketika kita percaya cinta Yesus, mempraktekkan hospitality ini, mempraktekkan kasih ini. Sebelum sampai puncak kita memberikan semuanya, kita belajar dari sederhana, saudara-saudara. Yaitu mulai dari satu praktek, menyatakan perbuatan kasih yang bermakna dan nyata bagi sesama. Mengapa saya mengatakan bermakna? Karena kadang-kadang, saudara-saudara, kasih itu biasa. Jadi contohnya kita gampang memberi uang kepada orang lain. Kadang kita gampang memberi sesuatu kepada orang lain. Kita langsung transfer. Kita langsung berikan secara mudah. Tapi kita tidak merenungkan secara dalam. Apakah yang aku berikan ini penting buat orang lain? Contohnya kita berpikir ya udah untuk mengasihi anak, berikan dia handphone bagus, berikan mereka fasilitas pendidikan yang baik, berikan mereka semua yang kemewahan dan segala macam. Tapi kita tidak pernah bertanya apakah itu bermakna, apakah itu penting buat mereka. Maka kasih itu harus bermakna. Karena ternyata banyak anak kita yang mereka butuhkan, orang-orang yang kita cintai, ternyata bukan kemewahan itu, bukan uang, tetapi mungkin kehadiran, mungkin waktu kita untuk bersama-sama, mungkin waktu kita untuk bermain bersama dengan mereka. Tidak selalu fasilitas, material, kemewahan saudara-saudara yang menjadi kebutuhan. Saya tersentuh ada seorang yang bukan Kristen. Ketika di dalam sebuah tugas pelajaran di university, dia diperintahkan, teman-teman memerintahkan di hari Valentine ini, mari kita tunjukkan kasih kepada orang-orang. Dan ternyata ada seseorang yang bukan Kristen ini menunjukkan kasih kepada sesamanya. Dia bercerita di kelas waktu itu bahwa dia menunjukkan kasih itu dengan memberikan bunga kepada
orang yang sedang kusta di pinggir jalan. Lalu teman-temannya mengatakan, kenapa kamu kasih bunga? Dia nggak butuh bunga. Dia butuh uang, dia butuh hidup, dia butuh makanan. Mengapa kasih kamu bunga? Ternyata orang ini mengatakan ini, sebelum aku memberi orang tersebut, memberi orang kusta ini, aku melihat orang yang lewat, yang melemparkan uang, yang melemparkan uang-uang yang cukup besar. Tetapi aku tidak melihat mata yang penuh dengan perhatian di sana. Maka itu saya berpikir saya memberikan bunga. Mengapa? Ketika saya memberikan bunga, supaya dia tahu bahwa dia adalah manusia. Aku berikan bunga itu dengan tatapan itu menunjukkan apa? Bahwa mereka manusia. Kadang uang bukan pemberian yang bermakna. Kita bisa mulai belajar di masa-masa ini memberikan kasih yang bermakna bagi orang-orang sekitar kita. Tidak pasti uang, tidak pasti makanan, tidak pasti kemewahan, saudara-saudara. Tapi kadang kehadiran, kadang juga mungkin makanan. Tetapi kita bersama-sama makan dengan mereka, tentunya sesuai dengan prokes, saudara-saudara. Ya, ada kasih yang bermakna, yang nyata, yang kita berikan dan nyatakan bagi sesama, saudara-saudara. Yang kedua, kasih yang kita bisa mulai lakukan adalah kasih yang radikal, yaitu kasih yang kita berikan di tempat yang sulit. Mengapa? Karena perintah mengasihi sesama diberikan Yesus di dalam konteks yang sulit. Dan hospitality yang diberikan Yesus di tengah radical inhospitality. Ketika dia mengalami penindasan, pengkhianatan yang begitu dalam, Yesus memerintahkan mengasihi dan dia mempraktekkan kasih di atas kayu salib yang begitu menyakitkan. Kasih itu diberitakan. Kita mungkin belajar di dalam hidup kita memberi, mengasihi di tempat yang sulit. Mengasihi bukan ketika kita ada. Mengasihi ketika kita sedang terbatas. Ketika kita juga sedang menderita. Ketika uang kita tidak banyak. Ketika makanan kita tidak banyak. Tetapi kita bisa memberikan itu kepada orang lain. Di tengah kita juga kesulitan. Itu adalah kasih yang diajarkan Yesus. Kasih yang radikal, saudara-saudara. Ya. Selanjutnya, saudara-saudara, love like Jesus. Ternyata perintah ini bukan hanya mengasihi sesama, saudara-saudara. Ya, ketika saling mengasihi berarti kita ada mengasihi sesama. Ternyata Yesus memerintahkan love each other. Hendaklah kamu saling mengasihi. Saling mengasihi. Artinya apa, saudara-saudara? Ternyata perintah kasih Kristen tidak hanya perintah untuk mengasihi. Terkadang kita ekstrim. Kita hanya diajarkan mengasihi, berkorban buat orang lain. Tapi ternyata ketika Yesus mengasihi, ketika Yesus mempraktekkan hospitality, ternyata hospitality yang dipraktekkan Yesus bukan hanya memberi, tetapi hospitality yang juga menerima pemberian orang lain. Kalau kita lihat di gambar PowerPoint yang saya tampilkan, saudara-saudara, kita lihat juga Yesus memberikan diri apa? Memberikan diri untuk menerima undangan Sakeus. Bahkan Yesus mengundang dirinya, Sakeus, aku mau menumpang di rumahmu. Yesus meminta kepada Sakeus untuk memberikan hospitality kepada dia. Tidak hanya Sakeus, Yesus juga meminta kepada wanita Samaria yang tidak ada orang mau dekat sama dia. Yesus meminta minum dari seorang wanita berdosa, dan saudara tahu orang Yahudi tidak boleh bersentuhan, apalagi meminta minum dari seorang wanita Samaria. Itu dianggap sama mereka makan makanan yang tidak halal, saudara-saudara. Dan tidak hanya itu, Yesus mau disentuh kakinya oleh seorang wanita berdosa dengan rambutnya, dengan dicium dan dipecahkan minyak wangi yang mahal itu. Ternyata kasih Yesus bukan hanya kasih yang memberikan dirinya, bukan hanya kasih yang mengorbankan dirinya untuk orang-orang yang dikasihinya, tetapi kasih Yesus adalah kasih yang juga meminta. Kasih yang juga menerima. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk dikasihi. Jadi kasih Kristen bukan hanya memberi, tetapi juga diberi. Yesus mau menerima pemberian kasih dari orang-orang yang sangat terbatas, saudara-saudara. Ternyata love each other
Berarti kita mengasihi, tetapi kita juga mau dikasihi. Love each other, ya. Love like Jesus adalah to love and to be loved. Mengasihi dan juga dikasihi. Maka tidak heran saudara-saudara, Yesus rela menerima bahkan murid-murid mengasihi dia. Dan kalau saudara lihat dari gambar yang saya ada di PowerPoint itu, seluruh murid memberikan hidupnya, nyawanya, semua mereka mati sengsara untuk mengasihi Yesus. Dan apakah Yesus tidak mau menerima kasih mereka? Ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang mau menerima kasih dari murid-muridnya. Banyak orang-orang yang dilahirkan di dalam budaya Asia ini, orang tua sulit menerima kasih dari anaknya. Kita gampang berkorban, kita gampang mengasihi, tapi sulit sekali kita memberikan diri kita untuk dikasihi, saudara-saudara. Saya ada sebuah cerita untuk mengakhiri khotbah saya. Ada seorang anak muda yang ketika dia masih kecil, papanya meninggal. Dan suatu hari dia pernah melakukan satu perbuatan yang membuat mamanya menangis dan menutup pintu kamarnya. Sejak itu dia merasa bersalah dan dia pengen membahagiakan mamanya. Dan seorang anak muda pria ini, saudara-saudara, sejak kecil memikirkan bagaimana aku bisa meringankan beban mamaku yang harus bekerja, yang harus mengurus aku dengan saudaraku. Dan maka tidak heran dia terus berusaha menjadi anak yang baik. Bahkan ketika dia kadang ingin nakal seperti temannya, dia memikirkan mamanya. Dia tidak mau membuat mamanya menangis, saudara-saudara. Sampai ketika saya bertemu dengan anak ini, anak muda ini, ketika SMA, dia sudah punya penghasilan. Dia mulai ikut bekerja. Dan ternyata di dalam pekerjaan itu, dia mendapatkan satu bonus. Dia bisa keluar negeri. Dan hari itu, dia pulang ke rumah. Dia tidak pakai bonus ke luar negeri itu, saudara-saudara. Karena dia ingin memberikan itu kepada mama yang dicintainya. Seorang anak SMA mendapatkan bonus untuk orang tua, untuk dirinya bisa keluar negeri. Dia pulang dengan sukacita dan dia ngomong ke mamanya, Mama bisa jalan-jalan ke luar negeri dan ini hasil pemberianku sebagai sebuah wujud cinta untuk mamanya. Tetapi ternyata mamanya mengatakan, Mama tidak perlu itu. Yang penting kamu belajar yang sungguh-sungguh dan segala macamnya. Mama tidak perlu itu. Anak ini yang awalnya bahagia menjadi kecewa. Sejak itu dia mengatakan dia nggak tahu arah hidupnya. Dia merasa tidak berharga. Dia merasa sudah berjuang begitu dahsyat. Tetapi mamanya tidak bisa menerima pemberian itu. Dan saudara-saudara, begitu hancurnya hati anak ini. Padahal Yesus ternyata tidak seperti itu. Yesus adalah pribadi yang juga mau menerima pemberian kasih kita. Kasih yang terbatas itu untuk diterima oleh Yesus walaupun terbatas. Saudara-saudara, kadang kita tidak mau menerima pemberian dari orang, dari anak kita, dari saudara seiman kita. Ketika kita diberi, kita berusaha mengembalikan. Tidak, aku tidak mau berhutang karena aku tidak mau direndahkan. Yesus rela direndahkan untuk ditolong, untuk diberi minum, untuk ditraktir oleh Sakius, untuk dicintai, saudara-saudara. Supaya apa? Supaya orang-orang yang berdosa itu dapat merasakan keberhargaan dirinya. Ternyata Yesus mau menerima kasihku. Kadang-kadang kita mungkin sudah punya, kita mungkin ada kelebihan, tetapi ada orang lain yang mau menolong kita. Ada anak yang mau memberikan cintanya kepada kita. Mari kita belajar seperti Yesus untuk mau dicintai, merendahkan diri kita, menerima pemberian. Inilah saling mengasihi. Bukan hanya mengasihi, tetapi juga dikasihi. Dan dengan dikasihi, kita membagikan kebahagiaan buat orang yang mengasihi kita. Dan di sini dikatakan apa? Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Murid-murid Kristus adalah orang-orang yang mau belajar secara sederhana di dalam kesulitan mengasihi orang lain. Tetapi bukan hanya itu. Murid-murid Kristus adalah orang-orang yang juga mau belajar merendahkan dirinya
untuk mau menerima pemberian orang lain dengan sukacita, dengan kebahagiaan. Karena cinta Kristen adalah to love and to be loved. Saya bersyukur ketika suatu hari saya mengkhotbahkan tentang kasih Kristus adalah kasih yang juga menerima pemberian orang-orang dari anak-anaknya. Seorang ibu akhirnya menuliskan teks ke saya, terima kasih. Hari ini saya belajar, saya selalu menolak pemberian anak saya. Tapi hari ini saya mau belajar menerima pemberian kasih dari anak saya. Walaupun itu terbatas. Dulu saya berpikir tugas orang tua hanya mengasihi. Tapi sekarang saya belajar. Saya juga harus belajar menerima pemberian dari anak saya. Saudara-saudara, mungkin kita perlu belajar. Dan kadang saya belajar juga meminta kasih dari anak saya. Dan itulah saudara-saudara yang kita bisa belajar dari kebenaran firman ini. Di masa-masa sulit ini, hendaklah kita belajar untuk mengasihi dan dikasihi. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk cintamu yang begitu besar. Cinta yang mengorbankan dirinya, begitu dahsyat di tengah kondisi yang begitu sulit. Dan biarlah kami boleh belajar walaupun dengan secara sederhana. Di dalam kesulitan kami boleh belajar mengasihi orang lain. Di dalam kekurangan kami boleh belajar mengasihi orang lain. Tetapi juga tidak hanya itu. Kami belajar cinta Tuhan, yaitu di dalam kesulitan. Juga kami belajar dicintai. Kami boleh memberikan kesempatan orang lain untuk mencintai kami, Tuhan. Berkatilah setiap jemaat-mu di masa-masa ini. Biarlah mereka boleh mengasihi seperti Kristus mengasihi dan dikasihi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.